Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Putri Alianti and he's my partner, Topik Sofian. Today we will give a presentation about planning. Okay, since Sudah selesai. To topic. Time is yours, Topik. Oh, okay. Thank you, Putri, for giving me the time or explain our material today. Now we will discuss or talking about planning. Before we go to the main material, let me ask to you, do you know what is planning? Rencana. Alright. Merencanakan. Ya, betul ya. Planning is merencanakan, dengan kata dasar rencana, di mana ini adalah suatu proses persiapan apa saja yang akan kita lakukan ketika mengajar, baik itu dari segi materi, strategi, dan mental kita yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Tentunya kita setiap akan melakukan sesuatu, akan menginginkan sesuatu, itu lebih baik, sangat baiknya kita dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Misal kita mau mengadakan seminar atau segala macam gitu kan, acara hajatan dan segala macam, tentunya kita butuh yang namanya perencanaan, meriset apa saja yang harus disiapkan, terus bagaimana kita mempersiapkan jika ada kendala di dalam acara tersebut, seperti itu. Tentunya ini sama juga dengan proses mengajar atau kegiatan mengajar. Mengajar juga butuh perencanaan, makanya ada itu namanya RPP, rancangan pembelajaran. Oke, next. Nah, dalam dunia pendidikan atau dalam proses belajar mengajar ini terkenal atau biasa sering dengar planning paradoks. Ini paradoksis itu apa sih? Paradoksis itu adalah pernyataan atau komentar atau anggapan yang kontra atau berlawanan dengan pemikiran umum gitu, tetapi mengandung suatu hal yang benar di dalamnya, seperti itu. Next. Jadi kan planning paradoks itu gimana ya? Kita sebagai guru kadang suka menyepelekan hal-hal yang harusnya kita persiapkan, di mana kita mengajar hanya cuma mengajar, tidak mempersiapkan planning A, planning B-nya ketika murid kayak gini, ketika situasi kelas kayak gini. Kita tidak mempersiapkan hal itu, jadi menyepelekan. Yang seharusnya dipersiapkan, tapi tidak dipersiapkan, maka terjadilah suatu kegiatan belajar yang tidak kondusif, gitu kan? Okay, according to the Great Dictionary in edition, a paradox is a statement that ostensibly contradicts popular opinion or truths, but in reality contains truth. Planning is considered good because it helps us decide, bantu kita dalam memutuskan, especially in a school setting and with large classes and what we are going to do. Jadi planning ini sangat berpengaruh baik sekali ya untuk kegiatan belajar, di mana ini membantu kita dalam memutuskan, terkhusus di dalam pengaturan sekolah atau dengan kelas yang lebih besar,
dan apa yang akan kita lakukan gitu. Next. Thinking about lessons. Problem-based learning is one of the learning methods that teachers can do to make students more active in discussing in class to solve a problem and find their own material concept. Jadi thinking about lessons, berpikir tentang lessons adalah salah satu metode belajar, metode pembelajaran di mana gurunya bisa melakukan atau membuat student atau murid lebih aktif lagi dalam diskusi di dalam kelas untuk mengatasi sebuah masalah dan menemukan konsep materinya sendiri seperti itu. Oke, next. Oke, dalam thinking about lessons ini kita harus memperhatikan atau memahami beberapa hal. Yang pertama, teaching context. Yang kedua, syllabus and curriculum. Yang ketiga, who the students are and what they need. Yang keempat, the materials and technology available. Yang kelima, teacher belief, approaches and methods. Yang keenam itu adalah the course book. Jadi yang pertama itu adalah teaching konteks, konteks yang akan kita bawa dalam pembelajaran itu seperti apa. Bisa kita lihat di dalam English for Learning, di mana siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk berkomunikasi internasional dalam berbagai pengaturan. Dan di mana mereka belajar bahasa Inggris terutama untuk hidup sukses di lingkungan berbahasa Inggris atau di mana mereka tinggal. Itu untuk teaching context. Kedua, syllabus and curriculum. Silabus, tentunya kita tahu ya silabus dibutuhkan agar rancangan kita dalam satu semester itu jelas gitu. Pertemuan pertama kita akan melakukan apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa. Jadi silabus itu adalah list of languages or other content to be taught on a subject, and the other in which this item should be taught. Jadi berisi tentang materi, list material yang akan kita ajarkan, yang akan kita bawakan dalam satu semester ke depan gitu. Bisa satu semester atau bisa 1 tahun ke depan. Yang ketiga, who the student are need, what they need. Yang ketiga adalah siapa muridnya gitu. Apakah murid tingkat SMP, SD atau SMA. Di mana kita juga harus memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Jangan hanya memikirkan apa yang kita bisa, ya udah yang kita bisa ajarkan saja. Tapi memikirkan juga apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran ini. Yang keempat itu the materials and technology available. Tentunya dalam pembelajaran materi yang kita bawakan itu jangan sampai tertinggal. Lebih dari sebelumnya, sekarang ada perbedaan yang lebih besar dalam apa yang tersedia untuk pelajar dan guru di lingkungan pendidikan yang berbeda. Dalam beberapa konteks pembelajaran, setiap orang memiliki akses ke konektivitas online yang baik, Wi-Fi, broad context, 3G atau 4G. Jadi materi akan tersampaikan dengan baik dengan adanya dukungan dari teknologi yang mumpuni ya. Seperti itu. Yang kelima adalah teacher beliefs, approaches and methods.
Jadi kepercayaan guru terhadap guru terhadap murid, baik murid terhadap gurunya, dan pendekatan apa saja yang mereka gunakan dalam melakukan pembelajaran. Yang keenam itu the course book. Tentunya sebagai guru kita harus mempunyai sumber buku untuk kita sebagai pegangan atau pedoman atas apa yang akan kita ajarkan. Tidak semuanya berdasarkan opini sendiri atau pemahaman sendiri. Kita harus mengaitkannya dengan atau menyamakannya dengan sumber buku, sumber belajar kita. Kita menerangkan ini, kita dapat dari mana kok bisa menerangkan bahwa 2 tambah 2 dari sama dengan 4 gitu kan. Kita harus tahu suatu hal yang tahu apa ya, sumbernya gitu. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya designing lessons. The difference between a formal written lesson plan and the thinking that is in it is a kind of pre-planning stage where the idea of what we might be going to do comes to us. Jadi mendesain pembelajaran itu kita harus memikirkan di mana mempertimbangkan siswanya, memikirkan konten, materi, dan aktivitas yang dapat dimasukkan ke dalam kursus atau pelajaran. Jadi pembelajaran itu harus didesain agar materi ajar yang kita sampaikan itu menarik dan mudah dipahami oleh murid kita. Jadi kita jadi guru itu tidak sebatas menyampaikan. Tanggung jawab kita adalah pemahaman murid tersebut. Apakah murid tersebut paham atau tidak? Bukan tanggung jawab, tujuan kita mengajar itu akan harusnya dilihat dari pemahaman murid tersebut. Jangan hanya mengajar sebatas mengajar saja tanpa memperhatikan apa yang kita sampaikan ini diserap atau dipahami tidak oleh anak murid kita. Tentunya designing lessons itu juga suatu hal yang membantu sekali, mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Okay, next. Tiga steps dalam kita bagaimana agar bisa mendesain lessons kita, pelajaran kita. Yang pertama itu lesson shape and feel. Guru seringkali memiliki gagasan tentang seperti apa pelajaran yang akan mereka ajarkan, bagaimana cara mereka menyampaikan, bagaimana cara berinteraksi dengan murid ketika mengalami kendala keheningan di kelas tersebut atau merasakan seperti apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi bentuk pelajaran atau bentuk lesson itu dan feel itu salah satu atau step pertama dalam mendesain lesson kita. Dan feel itu perasaan yang dibangun dalam proses pembelajaran. Harus bagaimana, apakah kita bisa menjalankan proses pembelajaran dengan kondisi atau situasi kelas yang banyak anak yang tidak memperhatikan atau merasa jenuh atau merasa murung, terus itu akan mempengaruhi proses pembelajaran, di mana harusnya kita membawakan suatu keceriaan, suatu kegembiraan, atau dalam bentuk misalkan rasa semangat dalam belajar, kompetitif seperti itu. Yang kedua kemudian lesson stage.
lesson stages, di mana banyak perencana berpikir dalam kerangka tahapan pelajar dan bagaimana berpindah antara tahap-tahap itu. Panggung pembelajaran. Jadi gimana ya? Lesson stage itu gimana ya, Put ya? Bisa bantu nggak? Kayak kerangka tahapan pembelajaran gitu. Oh iya iya Tahapan iya. buat di sekolah gitu tuh. Ya itu dia teman-teman, lesson stage adalah tahapan pembelajaran. Dimulai dari tadi kan bentuk pembelajaran yang kita ajarkan akan seperti apa, dan feel-nya, rasa yang akan kita berikan dalam pembelajaran tersebut seperti apa. Kemudian lesson stage-nya, tahapan-tahapannya akan seperti apa gitu kan. Apakah dimulai dengan pemanasan dulu, dengan warming up, apa sih kalau ini, entah itu dimulai dengan nyanyi segala macam untuk menimbulkan menimbulkan kesan semangat gitu dalam proses pembelajaran, kemudian dilanjut dengan bertanya kabar, kemudian baru materi inti atau sebaliknya, itu juga adalah termasuk ke dalam lesson stage. Yang ketiga adalah grouping students for different activities, membuat kelompok murid untuk aktivitas yang berbeda. Next, making a formal plan. A formal plan apa ini? Is an absolute necessity when teachers are in training and working for teaching qualification. However, creating a formal lesson plan is an important stage in thinking carefully about what and how they will teach. Membuat perencanaan formal bagus ya ketika seorang guru dalam proses latihan dan bekerja untuk teaching qualification atau kualifikasi mengajar. Kemudian bagaimanapun membuat pembelajaran formal itu adalah penting dalam kepedulian terhadap apa dan bagaimana mereka akan diajarkan gitu, akan diajar seperti itu. Next, on elements. Perhaps the most important element of any plan is the part in which we say what our goals are. Mungkin elemen terpenting dari rencana apapun adalah bagian di mana kita mengatakan apa tujuan kita. Jadi ya kita bisa lihat di dosen-dosen kita atau guru-guru kita sebelum memulai pelajaran, biasanya di hari pertama mereka akan menceritakan background atau latar belakang, kemudian akan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Mengapa sih kita belajar ini? Apa sih yang akan kita capai ketika kita mempelajari ini, seperti itu. Oke, next. Ada 7. Dimana yang pertama aim of class, atau tujuan dari yang sudah disampaikan. Kenapa harus disampaikan tujuan atau harus ada tujuan dalam suatu proses pengajaran atau pembelajaran? Karena agar tertarget dan jelas, dan memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar bisa melakukan proses kegiatan belajar secara serius. Dan tujuan
kelas ini tentunya agar terarah proses pembelajarannya, tidak melebar ke pembahasan yang lain seperti itu. Yang kedua ada class profile. Di mana mendeskripsikan kelas atau pembelajaran atau mata pelajaran yang akan kita bawakan gitu. Misalkan micro teaching itu kan dikasih gambaran awal gitu bahwa micro teaching itu apa sih, suatu proses kegiatan belajar yang seperti apa sih, atau mata kuliah yang seperti apa micro teaching itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga assumption atau anggapan, ya, menyampaikan anggapan terhadap atau asumsi terhadap murid terhadap pelajaran yang akan kita bawakan seperti itu. Yang keempat itu adalah personal development atau pengembangan diri. Tentunya harus ada sesuatu yang dapat kita kembangkan dalam diri kita ketika mengikuti kelas tersebut, atau bagaimana caranya agar kita dapat mengembangkan kemampuan pengembangan personal dari tiap atau semua anak didik kita yang kita ajar gitu. Yang kelima itu adalah skill and language focus. Kadang-kadang kita mengatakan bahasa dan keterampilan apa yang akan menjadi fokus siswa dalam tujuan yang kita perincikan. Misalnya siswa akan dapat mengatakan apa yang baru saja mereka lakukan, menggunakan present perfect, continuous atau past tense dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ada timetable fit, di mana kita perlu mengatakan di mana pelajaran ini cocok dalam urutan pelajaran apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Yang ketujuh itu adalah potential learner problems and possible solution, di mana kesesuaian jadwal kita perlu mengatakan di mana pelajaran ini cocok dalam potential learner problems itu masalah-masalah yang berpotensi dalam proses pembelajarannya dalam kelas kita itu, dan kemungkinan solusi yang memungkinkan, solusi yang masuk akal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Maybe enough for me, and the next point will be explained by Putri Alianti. Okay, thank you. Topic next is describing produce and material. The material or material section is usually used by the reader of the produced text to determine whether to carry out the step contained in the text or not. Jadi bagian materi atau materi biasanya itu adalah digunakan pembaca teks prosedur untuk menentukan apakah akan melakukan langkah-langkah yang terkandung dalam teks atau tidak. Next. Planning a second of lesson. Concentrate on the types of plan we need to come up with for one. Observe, listen,
Such a working teacher requires such long-term planning and asking to know the learning outcomes for a week, month, or semester. Oke, jadi rencana yang perlu rencana yang diperlukan untuk membuat suatu pelajaran harus diamati. Seperti kayak guru memberikan pekerjaan, membutuhkan perencanaan jangka panjang, dan meminta untuk mengetahui hasil pembelajaran selama kayak seminggu, sebulan, atau semester. Kayak tugas-tugas gitu. Sequence of lesson. Di sini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, listening to what happened. Yang kedua, short term and long term goals. Yang ketiga, thematic context. Yang keempat, language planning. Yang kelima, activity balance. Yang keenam, skill. Jadi poin yang pertama, merencanakan dalam praktiknya hal-hal yang terduga, kayak kemungkinan besar itu terjadi selama pelajaran atau terjadinya rencana yang kita untuk pelajari terus diubah. Poin yang kedua, siswa harus bermotivasi bagaimanapun mungkin berada. Tingkat motivasi itu bisa diturunkan secara dramatis. Tidak terlibat atau terlibat. Yang ketiga, thematic contents, yaitu salah satu cara untuk mendekati urutan pelajaran, yaitu dengan fokus pada yang berbeda konten tematik setiap pembelajaran individu, kayak silabus topik yang diatur-atur. Terus poin yang ketiga itu terdapat merencanakan input bahasa atau urutan pembelajaran. Misalnya kayak mengusulkan perkembangan elemen silabus yang masuk akal seperti tata bahasa, leksis, dan fungsi. Poin yang kelima itu ada keseimbangan kegiatan atas urutan pembelajaran, yaitu kayak fitur yang menentukan keseluruhan tingkat keterlibatan siswa dalam kursus. Poin yang keenam, yaitu keseimbangan keterampilan yang bergantung jenis kursus yang seperti yang kita ajarkan. Kayak beberapa siswa mungkin belajar terutama untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya, project and trust. The first two longer project work here, for example, student work sampling English video. Jadi di poin yang ke-8 ini tuh kayak dikhususkan untuk pengerjaan proyek yang lebih lama. Misalnya tuh kayak siswa bekerja menyusun video bahasa Inggris gitu. Kayak dalam kasus mencoba memastikan keseimbangan kayak keterampilan bahasa, aktivitas, atau alur tematik siswa mengerjakan proyek gitu. Planning CLIL lesson. Context and language
learning focus on contents, cognition, critical thinking skills, communication, culture, and learning training. CLIL lesson plays usually look so what difference from other types. Itu kayak komunikasi berbudaya, pelatihan peserta didik, rencana pelajaran. Any question? Apa ada yang mau bertanya? Apakah ada yang masih kurang jelas? Sorry, aku mah inti-inti. Pertanyaan dari Nur Laila, what if the lesson plan that the teacher has prepared is not implemented? And how important is the rule of the lesson plan? Ya, baik, mungkin dicoba menjawab dari pertanyaan Lela dulu. Oke, what if the lesson plan, bagaimana jika pembelajaran, rencana pembelajaran yang yang sudah guru siapkan itu tidak diimplementasikan, dan bagaimana seberapa penting sih seberapa penting the rule of the lesson plan. Nah, kalau jika tidak diimplementasikan apa yang sudah direncanakan oleh kita, misal sebagai guru, itu sih tergantung situasional ya, kondisional, kondisi kelas kita tersebut. Bila kita sudah merencanakan misalkan mau melakukan sesuatu di kelas tersebut, tapi kelas tersebut kurang kondusif, kita bisa menggunakan alternatif lain. Misalkan itu bersifatnya spontan, tapi kan tidak semua guru itu bisa melakukan improvisasi atau mengembangkan atas apa yang telah dia rencanakan, gitu kan. Jadi ya sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu rencana tersebut, gitu kan. Didasar dari pengalaman kita mengajar sebelumnya, jika kita menerapkan rencana pembelajaran seperti ini, apa sih yang akan terjadi? Apakah siswa akan mengikuti ataukah siswa akan tetap bosan gitu, dan tentunya jika tidak dilaksanakan. Pertanyaannya, jika tidak dilaksanakan ya apa yang telah di ininya, ya Lel? Ya kembali seperti tadi, tentunya itu bersifat kondisional. Jika kita sudah merencanakan ini tapi di prakteknya, oh ternyata kurang bagus nih jika saya mengimplementasikan rencana saya gitu, kita bisa pakai alternatif lain untuk mengajar. Dan bagaimana seberapa penting the rule of lesson plan? Lesson plan tentunya sangat penting sekali agar kita tersistem, terarah, rapih cara mengajar kita. Materi yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik, murid juga dapat memahami apa yang kita sampaikan, tidak hanya memahami tapi juga merasa senang atas kelas yang kita adakan pada waktu tersebut gitu. Bagaimana, Lel? Apakah masih kurang jelas? Apakah sudah jelas maksudnya, Lel? Jika RPP atau apa tadi, planning learning
lesson plan itu tidak diterapkan dalam ketika kita mengajar, tentunya menjadi itu kondisional kembali ya. Jika kondisinya murid tersebut kurang menikmati atas RPP yang telah kita susun, kita bisa modif sedikit atau dengan merubah sedikit strateginya. Atau mungkin Mas Lela gimana ya? Tidak mengimplementasikan RPP-nya dalam bentuk misalkan materinya gak diimplementasikan, harusnya ini materinya sekarang ini tapi berbeda. Tentunya itu akan menjadi tidak terarah, menjadi berantakan ya. Tapi kembali lagi jika guru tersebut memiliki kemampuan improvisasi yang baik untuk dalam mengajar gitu kan, pengetahuannya sudah banyak, ketika satu ini tidak dapat terlaksanakan, bisa menggunakan metode atau strategi yang lain tanpa harus memperhatikan RPP yang sudah disusun. Gitu. Sebenarnya RPP itu suatu rancangan pembelajaran yang secara formalnya saja itu untuk kepentingan administrasi misalnya dan untuk catatan kita saja. Jika di dalamnya kita tidak melaksanakan semua apa yang ada di RPP tersebut, ya tidak apa-apa selagi pengamatan kita terhadap murid tersebut bahwa lebih baik menggunakan strategi ini nih. Padahal di RPP sudah ditulis runtutan kegiatannya atau metode ininya seperti ini. Tapi ketika di lapangan berbeda, ya sudah menggunakan yang sekiranya menurut kita lebih baik saja. Seperti itu. Kayaknya udah. Iya ya. Makasih Lel. Ya selanjutnya dari ketika RPP yang telah dibuat dan hasilnya tidak memfasilitasi pembelajaran siswa, tentunya kita melakukan revisi terhadap RPP kita. Ketika sudah mulai melakukan pembelajaran dan kita menyadari bahwa RPP kita kok tidak dirasa kurang untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa, maka dilakukanlah sebuah perubahan gitu kan terhadap RPP kita. Kita mengkaji lagi atau mengobservasi lagi bagaimana mencari yang kira-kira rancangan pembelajaran yang cocok untuk murid kita seperti itu. Oke, jelas ya Ibe. Apa gimana Be? Berarti harus selalu dievaluasi. Iya. Jika kita melihat kekurangan dalam RPP kita, kita lakukan evaluasi gitu terhadap RPP rancangan pembelajaran kita. Seperti itu. Jika kita membiarkan saja RPP kita yang seperti itu, di mana yang tidak memfasilitasi siswa, maka tentu hasilnya akan berantakan gitu. Kita akan mengajar cuma mengajar siswa hanya mendengarkan saja, tidak memahami apa atas apa yang telah disampaikan, kan itu berdampak negatif terhadap baik siswa maupun kita sebagai guru. Jadi menurut saya sih, saya sudah setuju ya yang jawabannya topik itu. Jadi kalau misalnya guru itu harus punya planning dari sebelum dia mengajar gitu. Jadi kalau misalnya guru belum mempunyai planning, terus nanti anak-anak diajarin apa dong kalau misalnya kayak gitu? Jadi kalau misalnya menurut aku sih kayak gitu sih, Ibrahim. Jadi setuju dengan ucapannya si topik gitu ya. Tapi dalam materi nih, kayak si guru mau ngajar gitu kan, dia tuh harus mempunyai planning gitu tuh. Dan patokannya tuh ya harus sama dengan RPP kalau bisa gitu. Gimana Ibrahim? IL itu kayak konteks and language gitu, kayak berfokus pada konten gitu, kayak komunikasi budaya gitu. Jadi patokannya tuh kayak si peserta didik tuh harus ngelihat
rencana pembelajaran dari video atau konten kayak di YouTube gitu tuh. Topik mau menambahkan itu sih yang pendapat aku sih Topik. Jadi pendekatan KLIL kan Content and Language Integrated Learning atau pembelajaran terintegrasi, di mana isi bahasanya yang mengajukan 4C. 4C itu konten, communication, cognition, dan culture sebagai penerapannya. Jadi di mana pendekatan ini adalah bisa dilakukan dengan cara atau dengan media yang pertama konten, yang kemudian dengan komunikasi, dan yang ketiga itu adalah cognition atau proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang sesuatu. Oke, lanjut pertanyaan Aan ya. Apakah RPP dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam belajar? Sebenarnya bisa sih RPP itu. Jadi dengan adanya rencana kita tuh bisa memperkirakan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran yang akan datang gitu. Paham nggak, An? Paham, Put. Makasih, Put. Oke. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Rizka ya. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran tersebut? Yaitu menurut saya sih gini, menempatkan peserta didik harus sebagai pihak yang paling aktif gitu. Jadi dalam kegiatan proses pembelajaran itu dalam belajar dan tenaga pendidik sebagai pendamping selama proses. Jadi harus menempatkan si peserta didik dan pihak proses pembelajaran sama pendidik itu harus berdampingan gitu. Intinya harus berdampingan ya. Gimana Rizka? Oke. Makasih, Put. Ngerti nggak? Iya, paham. Okay, everyone, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.